Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semut, kalau mau cari bahagia jangan cari semut, carilah gula. Kalau kita punya gula, semut akan datang. Gula, syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Saya mau cerita tentang kopi. Cerita ini bermula dari kopi yang direbung semut. Nanti kaitannya dengan salah satu cara atau salah satu cara atau pegangan untuk menyelesaikan masalah, untuk memandang suatu masalah, gimana mencari solusi, gimana menentukan permasalahan. Sebelum menentukan langkah untuk solusi, yang terpenting adalah gimana menentukan masalahnya apa, itu penting. Jadi ceritanya ini, saya itu kan ngopi sama ngeteh pakai gula, itu direbung semut. Akhirnya saya ngopi atau ngeteh nggak pakai gula, tapi kok lama-lama nggak enak gitu ya, masa menyerah sama semut gitu. Kalau ngeteh mungkin ya bisa, ya sesekali lah ngeteh atau ngopi tanpa gula, tapi kalau alasannya karena semut, enggak lah gitu. Saya nggak mau gara-gara semut kok saya ngopi atau ngeteh nggak pakai gula. Terus saya mencoba, masalahnya apa sih kok ada semut gitu ya. Ini contoh sederhananya. Terus saya mencari permasalahan. Kalau permasalahannya saya bagi dua, permasalahan luar atau permasalahannya di diri saya, di dalam gitu ya. Kalau di permasalahan luar tentang ini semut, ini gimana caranya agar semut hilang. Ini yang di luar diri saya, gimana caranya semut ini hilang. Mungkin ada dua cara: beli obat semut dan atau menjaga kebersihan. Itu solusi satu, permasalahan dan solusi yang didasarkan di luar diri saya. Terus saat saya menggali ke dalam, itu permasalahan dan solusinya ya mungkin kurang bersih, yang jaga kebersihan, atau mungkin ngopi atau ngeteh tanpa gula, itu ya pernah saya lakukan juga. Terus ada ketemu satu lagi yaitu ya kreatif, gimana caranya agar bisa ngopi atau ngeteh dengan pakai gula dan tidak direbung semut. Ini pemicu ini tertanam di diri saya itu soalnya gini, saya pernah kopi itu tinggal sedikit ya, tinggal seseruputan gitu, seseruputan atau 2 seruputan kopi yang tinggal sedikit. Bagi para perokok atau orang yang suka ngopi, itu enak-enaknya itu misalkan tinggal sedikit ya, sering saya temui, saya sendiri juga gitu, temen atau Pak D atau Pak Le atau kakak gitu ya, ketika kopi masih satu oleh istrinya dicuci, itu bikin bertengkar Nah, saya juga gitu sih, ke istri juga pernah protes terkait itu. Kopi saya tinggal sedikit kok dicuci. Saya komplain gitu. Nah, apa tadi ya, komplain gimana cara saya pernah ngopi ya, di rumah yang ini, di rumah baru ini, ketika ngopi tinggal 1 seruputan 2 seruputan lah kok direbung semut, kok nggak mau direbung semutnya gitu ya, kok baru tinggal sedikit direbung semut gitu. Itu mangkelnya itulah
lama mangkelnya itu, ngolah menghilangkan rasa mangkel itu agak lama. Terus kalau mangkelnya kebangetan itu kok no semprotan baygon, nyamuk apa semut semproti gitu ya, tapi kan pasti balik lagi gitu. Nah, akhirnya cara kreatif itu ketemu. Nah, saya bikin taman-taman kecil gitu, taman kecil plastik wadah gitu ya, yang bisa dikasih air, kasih air agak lebar, wadahnya agak lebar, terus saya taruh kayak alas. Nah, gelas saya taruh di situ, jadi dikelilingi air, jadi kan nggak kemasukan, nggak dimasuki oleh semut, tapi kok kurang asik gitulah. Akhirnya ketemu ide, alasnya tadi itu kan kayu, saya kasih bunga, saya kasih hiasan, jadi ya bonsai, ya bisa untuk tempat apa kopi agar tidak dimasuki semut. Terus di sekelilingnya nanti ini masih belum jadi, sekelilingnya nanti kita kasih ikan, yang ikan kecil-kecil gitulah ya. Lah itu, jadi ini cara memandang suatu masalah atau suatu apa masalah gitu lah, satu hal, suatu kondisi lingkungan itu kita bisa menggali permasalahannya apa itu ke dalam atau keluar. Lah, berimbang ini penting, mencari masalah, menentukan masalah ini penting, karena dari penentuan masalah itulah solusi dilakukan, solusi ditentukan. Kalau salah menentukan masalah, ya solusinya pasti salah. Nanti apa berulang-ulang aja nanti masalahnya gitu. Kalau orang menentukan permasalahan itu dari luar, ini orang-orang yang kata Mas Denny Santoso, orang Malang, yang kondang itu bisnisnya, atau penulis-penulis lain, atau orang-orang yang sering, siapapun lah, nggak hanya Mas Denny Santoso, semua orang yang semua motivator, penulis, atau yang memberikan nasihat terkait pengembangan diri itu hindari excuse, jangan mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan ini ya dengan tadi itu, ketika ada masalah apa itu menentukan permasalahannya itu dari luar, bukan dimulai dari dirinya dulu gitu. Nah, itu ya gimana ya excuse jadinya. Kalau ya harus berimbang lah. Mungkin masalah yang saya pernah bikin video yang pertanian, gimana pertanian kok gini-gini aja, susah berkembang gini-gini. Kalau kita tanya ke orang, entah itu petani atau bukan, kalau jawabannya dia itu permasalahannya di luar, entah menyalahkan pemerintah, entah menyalahkan hujan, entah menyalahkan air, kondisi lingkungan, entah menyalahkan pupuk, ya dia susah gitu. Kalau menggali ke diri sendiri, mungkin jawabannya, oh ya saya kurang rajin, oh ada permasalahan di sini, ada saya kurang kerjasama antar petani atau gimana gitu. Setelah menggali ke dalam, baru faktor-faktor lain, oh pemerintahnya gini, ya itu ya itu berimbang gitu loh. Yang paling penting adalah bisa menggali diri sendiri dulu, baru menggali ke yang lain, ke di luar diri. Lah, memandang permasalahan ini kan tidak hanya berkaitan dengan orang, ya dengan kayak tadi itu kan bukan dengan orang, dengan semut itu. Saya berusaha menerapkan latihan untuk gimana caranya ketika menentukan masalah itu menentukannya itu ke dalam dulu, ke diri saya dulu, nggak mencari ke yang lain. Ya tetap mencari ke sekitar, tapi itu terakhir pendukung. Yang utama adalah mencari ke diri sendiri. Terus ini orang yang mampu menahan excuse ini ya saya belajar, yang saya rasakan, dan yang dicontohkan
orang-orang sukses lah, orang-orang Mas Denny Santoso lah, anggap aja dia itu orang yang bisa menahan excuse lalu menggali permasalahan ke dalam. Itu orang yang bertanggung jawab. Dia tidak menyalahkan orang lain. Kalau ada suatu masalah, ya berarti aku salahnya di mana, ada itu. Jadi dia bisa koreksi diri sendiri. Terus orang yang menghindari excuse dan menggali diri sendiri itu orang yang fake saat menjalankan tugas. Ya gimana caranya aku ya tadi, karena tanggung jawab dia fake ketika mengemban tugas, entah tugas sebagai pekerja, entah suami, entah ayah gitu ya. Mungkin saat interview, ketika saya kan di tim HRD ya, ketika interview gitu, ya ketika menanyakan masalah ini, ketika saya melemparkan pertanyaan suatu masalah apa gitu ya, kalau jawabannya dia permasalahan itu di luar dirinya, kayak menyalahkan, mencari-cari alasan, ini orangnya seperti ini orangnya seperti ini, itu kelihatan. Terus mungkin mencari pasangan, mungkin bisa dilihat dari sini juga ya, tidak hanya mencari pekerja atau mencari pasangan hidup, mungkin bisa digali dari sini. Coba lemparkan suatu masalah basa-basi gitu ya. Nah, ketika dia jawab, itu jawabannya permasalahan itu digali bersumber dari dirinya atau dia mencari-cari alasan yang menyalahkan orang lain atau enggak. Itu kan bisa dilihat. Nanti bisa jadi salah satu bisa jadi salah satu pertimbangan hubungannya dilanjutkan apa enggak gitu. Terus orang-orang yang bisa menahan excuse, mencari-cari alasan, itu daya belajarnya tinggi, karena dia nggak mau jatuh di lubang yang sama. Kalau dia sudah malu nih melakukan kesalahan atau nggak becus melakukan suatu kerjaan, ya dia akan berusaha lebih belajar lebih banyak agar dia tidak jatuh ke lubang yang sama itu, tidak jadi keledai gitu ya. Terus orang yang bisa mampu menahan excuse itu dia lebih kreatif, dia punya ide, dia ngobrolnya asik. Lalu orang pasti banyak temannya, soalnya misalkan orang yang excuse pasti menyalahkan orang lain, orang-orang yang di sekitarnya itu disalahkan. Disalahkan pasti kan nggak nyaman, dan orang-orang pasti akan menghindari orang-orang seperti ini. Kalau dia bisa menahan excuse, tidak mencari-cari alasan, temannya banyak, orang itu merasa nyaman berada di dekatnya gitu. Dia nggak ngerasani wong, nggak ngerasani ikong ini enggak. Jadi yes, enak lah coba menahan excuse. Ini belum dari segi yang lain.